Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Deddy Sitorus dan PDIP kembali meracau. Deddy menggelar sebuah konferensi pers untuk menyampaikan kepada publik bahwa PDIP pada pertengahan Desember lalu didatangi utusan khusus yang minta agar Hasto Kristianto mundur sebagai sekjen dan PDIP jangan sampai memecat Jokowi. Utusan itu juga bilang ada 9 kader PDIP yang menjadi target kepolisian dan KPK. Siapakah utusan khusus itu? Deddy tidak mau bilang. Siapa yang mengutusnya? Deddy juga tidak menjelaskan. Dia hanya mengatakan orang itu, sang utusan itu, sangat berwenang. Kata Deddy, hal itu membuat dia yakin bahwa perkara Hasto yang sedang diadili saat ini dilandasi itikat tidak baik oleh kesewenang-wenangan. Apa yang diutarakan Deddy ini langsung bikin heboh. Banyak orang langsung menyimpulkan bahwa yang mengirim utusan itu adalah Jokowi. Sebuah kanal YouTube yang sangat anti Jokowi, FNN, secara eksplisit menyebut Jokowi mengirimkan utusan untuk menemui Deddy. Tapi Jokowi sendiri membantah. Ketika ditanya wartawan, Jokowi menyatakan dia tidak mengirim utusan ke Deddy. Tanya Jokowi, kepentingan dia apa untuk mengutus orang itu? Di mana logikanya? Tanya Jokowi. Jokowi menyarankan Deddy menyebut saja siapa nama orang itu supaya cerita menjadi jelas. Jokowi bahkan terkesan tersinggung. Kata Jokowi, selama ini dia memilih diam. Difitnah saya diam, ujarnya. Dicela saya diam. Dijelek-jelekan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya mengalah terus. Tapi ada batasnya. Ketika wartawan kemudian balik bertanya pada Deddy, semula dengan nada melecehkan, Deddy menjawab, biasalah Jokowi menjawab begitu, sen kiri belok kanan. Dengan kata lain, dia bilang jawaban Jokowi tidak usah dipercaya. Tapi belakangan dia mengubah jawaban. Kepada media dia bilang dia bisa menyebut nama utusan itu dalam pembicaraan informal dengan Jokowi. Sambil ngopi katanya. Jadi benarkah ada utusan khusus yang datang ke PDIP? Mungkin saja. Tapi masalahnya Deddy ini tidak cukup jantan untuk menyampaikan secara terbuka nama orang itu. Ini mengherankan atau menunjukkan bahwa Deddy ini pengecut atau mungkin juga pembohong. Apa yang harus dikhawatirkan Deddy? Dia itu adalah seorang anggota DPR yang memiliki imunitas. Dengan kata lain, apa yang dia sampaikan sebagai seorang anggota DPR tidak bisa diperkarakan secara hukum. Jadi dia nggak perlu khawatir bahwa kalau dia menyebut nama seseorang, dia bisa diperkarakan secara hukum oleh orang itu. Dia juga datang dari PDIP, partai terbesar di Indonesia. Dia tidak perlu terancam kalau dia menyebarkan informasi yang menyangkut kepentingan orang banyak, walau hal tersebut menyangkut nama baik orang. Jadi kenapa Deddy tidak berani menyebut nama orang itu? Saya duga dia memang dengan sengaja ingin membangun image buruk tentang Jokowi. Dia memang ingin masyarakat menuduh Jokowi berusaha mati-matian menghancurkan PDIP, menjadikan Hasto tersangka atas tuduhan korupsi. Dan ini bukan pertama kali Jokowi dituduh secara keji semacam ini. Sebelum ini kita sudah mendengar bagaimana Jokowi dituduh seolah-olah berusaha agar dia bisa terpilih kembali menjadi presiden untuk ketiga kali. Kita juga sudah mendengar bagaimana Jokowi dituduh seolah-olah menjadi mastermind dari perubahan Undang-Undang KPK yang membuat KPK tidak lagi independen. Kita juga sudah mendengar bagaimana Jokowi dituduh menggunakan tangan kekuasaan agar Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden sehingga Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden tahun lalu. Semua tuduhan itu sudah dibantah dan dibuktikan salah. Tapi PDIP sangat suka menggunakannya secara konsisten untuk menghancurkan Jokowi. Kali ini pun begitu. Bagaimanapun sebenarnya kisah tentang adanya utusan khusus menemui Jokowi ini sudah terdengar sejak sekitar 2 bulan yang lalu. Itu sudah disampaikan bocor alus Tempo. Para redaktur Tempo itu mengatakan yang datang menemui Hasto adalah kurir coklat. Sebagaimana Deddy, Tempo juga tidak menyebut nama orang itu. Tempo hanya menyebut kurir coklat atau kurcok, yang hampir pasti yang dimaksud adalah pihak kepolisian. Menurut Tempo ini semua dimulai ketika pada 13 Desember Hasto mengumumkan PDIP akan memecat sejumlah kadernya pada 17 Desember.
Hasto tidak menyebut nama Jokowi yang akan dipecat. Dia cuma bilang ada 27 kader PDIP. Tapi publik menduga 3 diantaranya adalah Jokowi, Bobi, dan Gibran. Lalu tanggal 13 Desember malam, Hasto dihubungi kurir dari Jaksel yang disebut Kurcok itu. Ada 2 pesan dari Jaksel itu. Pertama, Hasto diminta mundur dari sekjen dalam waktu 1 kali 24 jam. Kedua, PDIP jangan memecat Jokowi. Itulah kisah yang disampaikan bocor halus. Benarkah cerita Tempo? Juga tidak jelas karena lagi-lagi Tempo hanya mengatakan bahwa ada kurir coklat. Siapa kurir coklat itu? Kita tidak tahu. Tapi nampaknya dia bukan orang yang kuat-kuat amat. Saya bisa simpulkan begitu karena tekanan kurcok ini diabaikan begitu saja oleh PDIP. Pada 15 Desember, PDIP mengumumkan resmi memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Ini menunjukkan PDIP tidak takut. Sekarang PDIP bisa saja bercerita bahwa karena keberanian mereka menolak tekanan itu, akhirnya Hasto benar-benar jadi tersangka. Lihat saja urutannya. Pada 14 Desember, PDIP ditekan. Pada 15 Desember, PDIP memecat Jokowi. Pada 20 Desember, pimpinan baru KPK dilantik secara resmi. Dan pada 24 Desember, Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Dengan kata lain, kalau kita ingin ikuti logika si pembuat cerita, Hasto akhirnya menjadi tersangka karena PDIP tidak mau berkompromi. Mereka ingin kita percaya PDIP tidak gentar dengan tekanan terhadap mereka dan bertahan dengan prinsip yang mereka yakini. Sehingga pada akhirnya mereka membayar mahal, harus rela Hasto dijadikan tersangka. Ini adalah narasi yang terus digulirkan oleh PDIP. Dalam persidangan hari pertama, Hasto kembali berpidato di depan media. Dia dengan lantang mengatakan apa yang menimpa dirinya adalah kriminalisasi hukum. Menurutnya, KPK mengungkapkan kembali perkara yang sudah memiliki keputusan hukum yang tetap, tapi didaur ulang untuk kepentingan politik. PDIP ingin kita percaya Hasto adalah korban dari konspirasi jahat yang melibatkan Jokowi, kepolisian, pemerintah Prabowo, dan mungkin lembaga pengadilan. Saya sama sekali tidak percaya dengan kisah Dedi dan Tempo ini. Bahwa kedua cerita itu mirip menunjukkan sumber cerita mereka satu. Saya duga sumber cerita mereka memang satu orang, Hasto Kristianto. Atau beginilah, kita mungkin sebaiknya menganggap itu cuma cerita bohong. Kecuali kalau PDIP dan Tempo menyebut secara terang-terangan siapa utusan yang menemui Hasto itu. Kalau mereka tidak berani, ya mereka bohong. Tapi bukankah mereka memang biasa berbohong? Jadi kalau ini mereka kembali berbohong, ya biasa sajalah. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.